Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Alifidanti dari kelas 3F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dan pemasaran agribisnis. Langsung saja pada konsep dan ruang lingkup produksi. Manajemen produksi memiliki dampak menyeluruh dan terkait dengan berbagai fungsi, seperti fungsi personalia, keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengadaan barang, pengadaan dan penyimpanan, dan lain-lain. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi memiliki dampak menyeluruh terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan sistem produksi. Yang pertama perlu diketahui, apa itu perancangan? Perancangan sendiri merupakan suatu upaya penyusunan program. Adapun faktor-faktor yang sangat penting dan harus diputuskan dalam perencanaan agribisnis, khususnya subsistem produksi primer atau usaha tani, adalah pemilihan lokasi produksi dan pertimbangan fasilitas serta segala usaha. Setelah ketiga hal tersebut diputuskan, maka dibuat rencana yang lebih spesifik menyangkut kebutuhan input serta perlengkapan produk. Kemudian yaitu pengenalan produksi. Penjadwalan dilakukan mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau pemupukan, penyiapan, pemberantasan hama dan penyakit, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu masa panen. Masa panen hendaknya disesuaikan dengan waktu di mana kecenderungan permintaan dan harga komoditas tersebut tinggi, kemudian dihitung mundur. Kemudian sistem informasi produksi. Perencanaan input-input dan sarana produksi mencakup kegiatan mengidentifikasi input-input dan sarana produksi yang dibutuhkan, baik dari segi jenis, jumlah, mutu, ataupun spesifikasinya. Secara umum, input-input dalam agribisnis adalah bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal. Di lain pihak, sarana dan prasarana produksi adalah areal tempat produksi, perlengkapan dan peralatan, serta bangunan-bangunan pendukung dan teknologi. Kemudian dalam pelaksanaan produksi, yang dilakukan yaitu pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, ketersediaan sarana dan prasarana fisik penunjang seperti transportasi dan perhubungan, komunikasi, penerangan, serta pengairan atau sumber air. Dan juga tingkat upah regional dan peraturan ketenagaan kerja. Ada juga kita harus memperhatikan lokasi pemasaran dan intensif wilayah. Kemudian dalam pengawasan dan pengendalian produksi, yang pertama dilakukan yaitu perencanaan agroindustri. Dimulai dengan penentuan jenis usaha agroindustri, apa yang akan dibuka. Setelah itu dilakukan evaluasi dan penilaian. Yang kedua yaitu pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi terdapat beberapa hal yang perlu dinilai dan dievaluasi, seperti kesesuaian teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan kebutuhan pasar produk proses pengadaan. Yang ketiga yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tidak tepat akan menyebabkan pemborosan seperti biaya pengangkutan dan komunikasi, investasi sarana dan prasarana umum, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fasilitas persediaan dan pemasukan. Untuk hal ini perlu diperhatikan fasilitas persediaan bahan baku utama yang menunjang tempat yang besar dengan perlakuan-perlakuan khusus untuk menjamin tinggi mutu bahan baku tersebut. Kemudian ada konsep dan ruang lingkup pemasaran. Manajemen pemasaran sesungguhnya adalah manajemen permintaan. Manajer pemasaran mengelola permintaan dengan melakukan riset pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemasaran, dan melingkupi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran berwawasan sosial. Kemudian ada perencanaan pemasaran agribisnis, menerapkan bauran pemasaran atau yang dikenal dengan marketing mix atau strategi 4P, yaitu produk,
price, place, dan promotion strategi. Produk salah satu komponen bauran pemasaran yang terpenting adalah produk. Kemudian juga dilakukan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, tindakan pembelian, dan pengkonsumsian suatu produk. Dan yang terakhir yaitu teknik penjualan pada produk agribisnis, yaitu ada periklanan, yang kedua penjualan personal, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat publisitas dan hubungan masyarakat, dan yang kelima pemasaran langsung. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.